Fenomena kabur aja dulu, kini menjadi salah satu topik paling ramai di kalangan generasi muda Indonesia. Tagar ini muncul di media sosial, lalu berkembang menjadi bentuk ekspresi kolektif tentang rasa lelah, jenuh, dan kecewa terhadap realitas sosial dan ekonomi di tanah air. Bagi sebagian orang, kabur aja dulu adalah sindiran. Tapi bagi banyak lainnya, ini adalah bentuk kejujuran. Perasaan tidak yakin akan masa depan di negeri sendiri. Gerakan ini muncul di tengah situasi sosial yang kompleks. Di satu sisi, Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5%. Klaim pemerintah menunjukkan peningkatan investasi dan ekspor. Tapi di sisi lain, banyak anak muda merasa tidak merasakan manfaat langsung dari angka-angka itu. Upah minimum di banyak daerah belum sebanding dengan biaya hidup. Peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi semakin sempit, dan harga kebutuhan pokok terus naik. Dalam konteks seperti itu, muncul keinginan untuk kabur, bukan karena benci Indonesia, tapi karena ingin mencari ruang yang lebih layak untuk berkembang. Tagar kabur aja dulu pertama kali ramai di platform X dan TikTok, dipicu oleh curahan hati para pekerja muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan layak atau menembus jenjang karier di dalam negeri. Mereka melihat negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia, sebagai tempat yang menawarkan gaji lebih tinggi, sistem kerja lebih profesional, dan peluang hidup yang lebih seimbang. Dalam waktu singkat, tagar ini berubah dari curhatan pribadi menjadi simbol frustrasi sosial generasi baru. Yang menarik, fenomena ini tidak hanya soal ekonomi. Ia juga mencerminkan persoalan sosial dan psikologis yang lebih dalam. Banyak anak muda merasa sistem di Indonesia terlalu tertutup, birokratis, dan tidak meritokratis. Mereka melihat jabatan seringkali ditentukan bukan oleh kemampuan, tapi koneksi. Dalam dunia yang serba cepat dan terbuka, hal ini menjadi pemicu kekecewaan besar. Kabur aja dulu menjadi bentuk perlawanan halus terhadap sistem yang dianggap tidak memberi ruang bagi talenta muda untuk tumbuh. Dalam riset-riset terbaru, kecenderungan migrasi talenta dari Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MIT, mencatat kenaikan jumlah tenaga kerja terampil yang mendaftar untuk bekerja di luar negeri, terutama di bidang teknologi, perawatan kesehatan, dan perhotelan. Fenomena ini disebut brain drain, ketika sumber daya manusia terdidik meninggalkan negaranya demi kondisi yang lebih baik di luar. Secara ekonomi, ini bisa menguntungkan jangka pendek, karena remitansi meningkat, tapi dalam jangka panjang bisa berisiko karena kehilangan potensi inovasi dalam negeri. Dari sudut pandang sosial, kabur aja dulu adalah bentuk kritik terhadap sistem yang gagal memberikan rasa aman dan kepastian masa depan. Banyak anak muda merasa negara terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tapi lupa bahwa kemajuan sejati diukur dari kualitas hidup warganya. Ketika mereka tidak melihat masa depan yang menjanjikan di dalam negeri, migrasi menjadi pilihan logis. Fenomena ini sebenarnya tidak unik di Indonesia. Banyak negara berkembang lain mengalami hal serupa, seperti Filipina, India, dan Vietnam. Bedanya, di Indonesia gerakan ini muncul dalam bentuk narasi publik yang viral, terbuka, dan penuh humor. Sesuatu yang khas generasi digital. Namun, di balik nada satire dan keluhan itu, ada pesan penting. Generasi muda sebenarnya tidak apatis. Mereka peduli, tapi kecewa. Mereka mencintai negeri ini, tapi lelah dengan sistem yang tidak berubah. Inilah yang menjadikan kabur aja dulu, bukan sekadar ajakan untuk pergi, melainkan panggilan untuk refleksi nasional. Apa yang salah dengan cara negara memperlakukan talenta mudanya? Dalam dunia kerja, banyak keluhan soal upah yang stagnan, sistem magang tanpa kejelasan, dan tekanan mental di lingkungan kerja. Dalam pendidikan, biaya kuliah terus naik, sementara relevansi kurikulum terhadap kebutuhan industri masih rendah. Dalam kebijakan publik, birokrasi dan politik seringkali dianggap lamban dan tidak responsif. Semua faktor ini menciptakan kesenjangan harapan antara pemerintah dan warganya. Ketika generasi muda melihat kontradiksi antara janji kesejahteraan dan realitas sehari-hari, wajar jika muncul rasa ingin mencari tempat baru. Tapi fenomena ini juga punya sisi positif yang jarang dibahas. Banyak di antara mereka yang kabur justru membawa pengetahuan, jaringan, dan pengalaman global yang nantinya bisa menjadi aset bagi Indonesia. Diaspora Indonesia yang sukses di luar negeri kini berperan besar dalam ekonomi digital, penelitian, dan inovasi teknologi. Mereka membuka peluang kerja lintas negara, memperkenalkan produk lokal ke pasar global, dan menjadi jembatan diplomasi budaya. Dalam konteks ini,
Kabur aja dulu bisa juga dibaca sebagai strategi adaptif, bukan bentuk lari, tapi cara bertahan dan berkembang di dunia yang makin kompetitif. Namun, agar potensi ini bisa menjadi keuntungan nasional, negara harus menciptakan ekosistem yang menarik bagi mereka untuk kembali. Tidak cukup hanya dengan slogan bangga buatan Indonesia atau program repatriasi talenta. Yang dibutuhkan adalah perbaikan sistemik, kebijakan pajak yang mendukung wirausaha muda, akses pendanaan riset yang mudah, serta reformasi birokrasi agar IDD segar tidak terhambat prosedur administratif. Selama hal-hal itu tidak berubah, kabur aja dulu akan terus menjadi realitas sosial, bukan sekadar tren digital. Dalam diskursus publik, beberapa kalangan pemerintah berusaha merespons fenomena ini dengan pendekatan optimistis. Mereka mengatakan bahwa migrasi tenaga kerja merupakan bagian dari globalisasi, dan bahwa peluang bekerja di luar negeri bisa memperkuat ekonomi nasional. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak bisa menutup mata terhadap penyebab utamanya. Rasa tidak puas terhadap kondisi dalam negeri. Menganggap kabur aja dulu hanya sebagai tren global, berarti mengabaikan pesan emosional di baliknya. Dari sisi psikologis, fenomena ini juga memperlihatkan tekanan mental yang dialami generasi muda. Banyak dari mereka hidup dalam ketidakpastian, bekerja tanpa jaminan tetap, berjuang di tengah harga properti yang melambung, dan berhadapan dengan ekspektasi sosial yang tinggi. Kombinasi antara beban ekonomi dan kekecewaan terhadap sistem membuat mereka merasa seolah tidak ada ruang untuk gagal. Dalam konteks seperti ini, gagasan untuk pergi ke luar negeri bukan sekadar pilihan rasional, tapi juga bentuk penyelamatan diri. Di sisi lain, muncul pula kritik terhadap gerakan ini. Sebagian menganggap kabur aja dulu mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab dan kurang nasionalis. Namun pandangan ini terlalu sempit. Nasionalisme hari ini tidak selalu berarti tinggal di dalam negeri, melainkan berkontribusi dari manapun berada. Banyak diaspora Indonesia yang aktif membantu pendidikan, kesehatan, bahkan bencana alam di tanah air. Mereka menunjukkan bahwa cinta terhadap bangsa tidak selalu diwujudkan dengan tinggal, tapi dengan memberi nilai dimanapun mereka bisa. Jika kita melihat lebih luas, kabur aja dulu sebenarnya juga cermin dari kegagalan komunikasi antara pemerintah dan generasi muda. Ada kesenjangan bahasa kara berpikir dan gaya hidup yang semakin lebar. Anak muda lebih terbuka, rasional, dan kritis terhadap kekuasaan. Mereka tidak mudah percaya pada narasi besar tanpa transparansi. Sementara institusi politik kita masih beroperasi dengan logika lama, hierarkis, formal, dan penuh jargon. Dalam jurang komunikasi itulah lahir rasa frustrasi yang kemudian meledak dalam bentuk humor dan sarkasme. Fenomena kabur aja dulu juga bisa dilihat sebagai sinyal peringatan bagi negara untuk memperkuat sistem partisipasi publik. Pemerintah harus membuka lebih banyak ruang dialog, baik melalui forum daring maupun kebijakan yang melibatkan anak muda secara langsung. Generasi muda tidak hanya ingin didengarkan, tapi juga diberi kesempatan untuk memengaruhi kebijakan. Inilah inti dari demokrasi yang sehat, ketika negara dan rakyatnya berbicara dalam bahasa yang sama, dengan tujuan yang sama, kesejahteraan bersama. Dalam konteks global, fenomena serupa juga muncul di banyak negara. Di Korea Selatan, istilah Hell Joseon menggambarkan frustrasi generasi muda terhadap persaingan hidup yang ekstrem. Di Jepang, tren Fritter dan Hikikomori menunjukkan tekanan sosial yang membuat anak muda menarik diri dari sistem. Di Amerika Serikat dan Eropa, muncul gerakan quiet quitting, memilih bekerja secukupnya tanpa ambisi berlebihan karena lelah dengan sistem yang tidak adil. Semua ini menunjukkan bahwa generasi muda di seluruh dunia sedang mencari keseimbangan baru antara kerja, makna hidup, dan kebahagiaan. Bagi Indonesia, tantangan utamanya adalah bagaimana mengubah energi frustrasi ini menjadi dorongan positif. Pemerintah perlu membangun sistem ekonomi yang inklusif, memastikan akses pendidikan berkualitas, dan menciptakan peluang karier yang adil. Dunia usaha harus membuka diri pada talenta muda dan berhenti menilai berdasarkan senioritas semata. Masyarakat juga harus berhenti menghakimi generasi muda sebagai pemalas atau manja, karena kenyataannya mereka berjuang di dunia yang lebih kompleks dari generasi sebelumnya. Pada akhirnya, kabur aja dulu bukan sekadar slogan. Ia adalah refleksi kejujuran generasi muda terhadap kondisi bangsa. Ia mengandung kritik sekaligus harapan. Kritik terhadap sistem yang stagnan, dan harapan
bahwa suatu hari Indonesia bisa menjadi tempat di mana anak mudanya tidak perlu lagi kabur untuk hidup layak. Gerakan ini mengingatkan bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menahan warganya pergi, tapi bangsa yang mampu membuat mereka ingin kembali. Dan ketika negara mampu memahami pesan di balik kabur aja dulu, mungkin justru dari rasa frustrasi itulah lahir kesempatan nasional untuk berbenah. Membangun Indonesia yang tidak hanya besar di angka, tapi juga di rasa keadilan dan peluang bagi setiap anak mudanya.